Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, nama saya Galiva Dihila dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota NRP 242021-030 kelas AA tahun ajaran 2021 mata kuliah Geoling. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang saya baca, yaitu analisis geomorfologi tektonik sistem sesar Baribis di daerah Majalengka. Pada video presentasi ini saya akan membahas tema utama, yaitu mengenai geomorfologi. Geomorfologi tektonik adalah faktor utama yang mengontrol perkembangan bentuk lahan pada daerah tektonik yang aktif dan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap bentuk sungai dan bentang alam pegunungan di sekitar sistem sesar tersebut. Sistem sesar Baribis merupakan salah satu sistem sesar naik utama yang berkembang di Jawa Barat dan pertama kali dicetuskan oleh Martojojo tahun 1984. Nama sesar Baribis diambil dari nama perbukitan Baribis di daerah Kadipaten Majalengka, Jawa Barat. Struktur sesar tersebut dapat diamati jejak-jejaknya sepanjang 70 km dari Subang sampai sebelah barat Gunung Ciremai. Lalu adapun beberapa peta yang saya print sendiri, yaitu menunjukkan di mana letak sistem sesar Baribis tersebut, ya bisa dilihat jika apabila itu jelas. Dapat dilihat di sebelah sini sistem sesar Baribis berada di Majalengka di Jawa Barat. Lalu ada foto satunya lagi. Sistem Baribis ini sangatlah lumayan panjang karena berjarak 70 km membentang dari Subang ke Gunung Ciremai di sebelah baratnya. Berdasarkan kejadian gempa bumi yang pernah terjadi di Majalengka, diduga bahwa sistem sesar Baribis ini merupakan salah satu penyebabnya. Lalu adapun jurnal penelitian yang saya baca mengenai bahwa sistem sesar Baribis ini merupakan sesar aktif. Lalu di dalam jurnal ini dilakukan penelitian mengenai beberapa hal yang menunjukkan bahwa sistem sesar Baribis adalah sistem sesar tektonik yang aktif. Lalu untuk mengetahui keaktifan ini, jurnal yang saya baca melakukan penelitian, yaitu dengan menggunakan penelitian morfometri, yaitu perhitungan kurva hipsometrik, lalu ada asimetri cekungan dan gradien indeks panjang sungai. Lalu analisis morfometri ini dilakukan beberapa tahap. Yang pertama adalah mengecek komposisi batuan dan penentuan daerah aliran sungai. Lalu ada beberapa parameter. Yang pertama adalah parameter daerah aliran sungai. Parameter ini diperoleh dari daerah aliran sungai, yaitu sistem Sungai Cilutung dan Sungai Cimanuk. Sungai ini relatif mengalir ke utara. Lalu perhitungan yang kedua adalah komposisi batuan. Formasi-formasi batuan yang dominan tiap DAS dalam litologi berupa batuan pasir, batuan gamping, batuan serpi, ada lalu batu lempung dan beberapa batu yang lainnya. Lalu penelitian yang ketiga adalah kurva hipsometrik. Kurva ini menggambarkan distribusi elevasi melintang suatu daerah dari sebuah cekungan atau sub cekungan
pada suatu daerah. Lalu ada faktor keempat, yaitu faktor asimetri. Faktor asimetri ini digunakan untuk mengevaluasi kemiringan tektonik pada skala DAS. Lalu yang kelima adalah bentuk cekungan. Bentuk cekungan atau rasio elongasi dari suatu cekungan menggambarkan proyeksi horizontal DAS tersebut terdapat merefleksikan laju tektonik aktif. Lalu yang terakhir adalah indeks gradien panjang sungai. Indeks gradien panjang sungai yaitu sebuah variabel yang mempengaruhi tinjauan pada profil sungai longitudinal dan menguji sungai yang sudah mencapai titik kesetimbangannya. Lalu ada hasil dari semua analisis morfometri pada jurnal yang saya presentasikan digabungkan dengan data sesar-sesar penelitian. Ya, penelitian menjadi peta spasial, yaitu dapat dilihat di sini ada beberapa gabungan data-data spasial dari beberapa sistem-sistem sesar yang berada di Jawa Barat. Dikarenakan saya kurang mengerti mengenai data spasial ini, saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Lalu di dekat sesar Baribis tersebut terjadilah bentukan-bentukan geologi atau bentukan-bentukan morfologi, yaitu yang pertama adanya gawir, adanya longsoran, lalu ada potongan sesar, segitiga faset, dan mata air. Ini adalah beberapa contoh dari bentuk dari contoh sesar Baribis yang aktif tersebut. Di sini ada contoh sungai yang membelok dikarenakan sistem sesar tersebut. Lalu ada longsoran, lalu ada gawir di sebelah sini, dan satu lagi di sini ada segitiga faset. Pada jurnal penelitian yang saya presentasikan, di dalam jurnal tersebut menyimpulkan peta spasial derajat aktivitas tektonik menunjukkan bahwa aktivitas tektonik di daerah sistem sesar Baribis tersebut relatif membentuk segmentasi derajat aktivitas tektonik. Lalu sesar Baribis tersebut dinyatakan sebagai sesar yang sangat aktif dan intensitasnya sangat tinggi. Lalu pengetahuan yang tepat mengenai tektonik aktif di wilayah ini tentunya dapat menjadi suatu ilmu baru dan mempermudah memahami potensi bencana gempa bumi sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Sekian, terima kasih dari presentasi jurnal saya. Mohon maaf apabila presentator kurang mengerti isi papernya, dikarenakan ilmu yang dimiliki presentator kurang atau belum cukup untuk memahami konsep dari paper tersebut. Sekian, selamat pagi, siang, dan sore.